Blok Sistem Endokrin lanjutan untuk semester 7 Fakultas Kedokteran. Blok Sistem Endokrin lanjutan dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang anatomi, fisiologi, patologi, dan pengelolaan klinis penyakit yang berhubungan dengan sistem endokrin. Sistem endokrin mengontrol berbagai fungsi tubuh melalui hormon yang diproduksi oleh kelenjar endokrin. Blok ini juga membahas hubungan antara sistem endokrin dengan sistem tubuh lainnya, serta pendekatan holistik dalam penanganan gangguan endokrin. 1. Anatomi dan fisiologi sistem endokrin. A. Kelenjar endokrin utama dan fungsi hormon, hipotalamus dan hipofisis. Hipotalamus mengontrol kelenjar hipofisis melalui hormon pelepas GER, TRH, CRH, GHRH, dan penghambat somatostatin, dopamin. Hipofisis, lobus anterior, menghasilkan hormon seperti ACTH, TSH, GH, PRL, FSH, dan LH. Lobus posterior menghasilkan oksitosin dan ADH. Kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroksin, T4, dan triodotironin, T3, untuk metabolisme. Menghasilkan kalsitonin untuk pengaturan kadar kalsium. Kelenjar paratiroid menghasilkan hormon paratiroid, PTH, untuk meningkatkan kadar kalsium darah. Pankreas endokrin, Pulau Langerhans menghasilkan insulin, sel beta, untuk menurunkan kadar glukosa darah. Glukagon, sel alfa, untuk meningkatkan kadar glukosa darah. Kelenjar adrenal, korteks adrenal, zona glomerulosa, menghasilkan aldosteron, regulasi natrium dan tekanan darah. Zona fasciculata, menghasilkan kortisol, stres dan metabolisme. Zona reticularis, menghasilkan androgen. Medula adrenal, menghasilkan katekolamin, epinefrin. Norepinefrin, untuk respons, fight or flight. Kelenjar gonad, ovarium, menghasilkan estrogen dan progesteron. Testis, menghasilkan testosteron. Kelenjar pineal menghasilkan melatonin yang mengatur siklus tidur. 2. Patologi sistem endokrin. Blok ini membahas berbagai gangguan yang dapat terjadi pada sistem endokrin, meliputi A. Gangguan hipotalamus dan hipofisis, hiperprolaktinemia, penyebab adenoma hipofisis, prolaktinoma. Gejala, galaktorea, amenore, infertilitas. Defisiensi hormon pertumbuhan, GH. Pada anak, pertumbuhan terhambat, dwarfisme. Pada dewasa, penurunan massa otot dan kepadatan tulang. Akromegali dan gigantisme, akibat kelebihan GH, gigantisme pada anak, epifisis belum menutup.
Akromegali pada dewasa, pertumbuhan tulang wajah, tangan. Diabetes insipidus, kekurangan ADH poliuria dan polidipsia. B. Gangguan tiroid, hipotiroidisme, penyebab defisiensi iodium. Penyakit Hashimoto, gejala, kelelahan, bradikardia, kulit kering. Pada anak, kretinisme, hipertiroidisme, penyebab penyakit Grave, adenoma toksik. Gejala, takikardia, tremor, penurunan berat badan. Kanker tiroid, jenis, papiler, folikuler, medular, anaplastik. C. Gangguan paratiroid, hiperparatiroidisme, penyebab adenoma paratiroid. Gejala, hiperkalsemia, nyeri tulang, nefrolitiasis. Hipoparatiroidisme, penyebab cedera saat operasi tiroid. Gejala, hipokalsemia, tetani. D. Gangguan pankreas endokrin, diabetes mellitus, tipe 1, destruksi sel beta, autoimun. Tipe 2, resistensi insulin. Gejala, polidipsia, poliuria, polifagia, penurunan berat badan. Hipoglikemia, penyebab insulinoma, overdosis insulin. E. Gangguan adrenal, penyakit Addison. Defisiensi kortisol dan aldosteron. Gejala, hipotensi, hiperpigmentasi. Sindrom Cushing, kelebihan kortisol. Gejala, obesitas sentral, wajah bulan, moon face. Pheochromocytoma, tumor medula adrenal. Gejala, hipertensi episodik, palpitasi. F. Gangguan gonad, hipogonadisme pria, penyebab sindrom Klinefelter, defisiensi testosteron. Gejala, infertilitas, ginekomastia. PCOS, polycystic ovary syndrome. Penyebab resistensi insulin, hiperandrogenisme. Gejala, hirsutisme, siklus haid tidak teratur. 3. Diagnosis gangguan sistem endokrin. A. Anamnesis dan pemeriksaan fisik. Anamnesis, keluhan, kelelahan, perubahan berat badan, gangguan tidur, siklus menstruasi. Riwayat keluarga dan pola makan. Pemeriksaan fisik, inspeksi, hirsutisme. Striae ungu pada kusing. Palpasi, pembesaran tiroid. Pengukuran, tekanan darah, tinggi badan. B. Pemeriksaan penunjang, tes laboratorium, profil tiroid, TSH, T3, T4. Gula darah puasa, HbA1c. Kadar kortisol, ACTH. Hormon seks, testosteron, estrogen. Pencitraan, USG tiroid. MRI hipofisis. CT scan adrenal. Tes dinamik, tes stimulasi ACTH untuk insufisiensi adrenal. Tes supresi desametason untuk Cushing. 4.
Penatalaksanaan gangguan sistem endokrin, terapi farmakologis, hormon pengganti, levotiroksin untuk hipotiroidisme. Insulin untuk diabetes tipe 1. Penghambat hormon, propiltiourasil, PTU, untuk hipertiroidisme. Antagonis aldosteron, spironolakton. Obat simptomatik, bisfosfonat untuk osteoporosis pada hiperparatiroidisme. NSAID untuk nyeri pada PCOS. B. Terapi non-farmakologis, diet dan gaya hidup, diet rendah gula untuk diabetes. Olahraga teratur untuk PCOS. Edukasi pasien, pentingnya kepatuhan terhadap terapi. C. Intervensi bedah, reseksi adenoma hipofisis. Tiroidektomi untuk kanker tiroid. Adrenalektomi untuk pheochromocytoma. 5. Pelatihan praktis dalam blok sistem endokrin, interpretasi tes laboratorium. Membaca hasil kadar hormon. Simulasi kasus klinik, penatalaksanaan diabetes, hipotiroidisme, atau hiperkalsemia. Prosedur minor, pengambilan darah untuk pemeriksaan kadar hormon.